Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Pemuda. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba bersih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba bersih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Suatu perusahaan pada umumnya didirikan bertujuan untuk memperoleh laba. Laba adalah suatu penghasilan bersih, net income, atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan pada periode tertentu. Laba digunakan perusahaan untuk tambahan pembiayaan, menjalankan usahanya, dan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Laba juga menjadi beban pertimbangan pemakai karena angka laba diharapkan cukup banyak untuk mempresentasikan kinerja suatu perusahaan secara menyeluruh. Salah satu cara yang diyakini dapat memprediksi laba perusahaan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan mendapatkan laba atau mengalami pertumbuhan laba, dapat dilakukan dengan menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan perusahaan. Rasio-rasio keuangan biasa digunakan dalam penilaian kinerja secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, rasio keuangan dikatakan memiliki kegunaan apabila dapat dipakai untuk memprediksi fenomena ekonomi. Salah satunya adalah perubahan laba. Oleh karena itulah, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguji kekuatan prediksi rasio keuangan atas perubahan laba. Jika rasio keuangan terbukti dapat dijadikan sebagai prediktor perubahan laba di masa yang akan datang, temuan dalam penelitian ini tentu menjadi pengetahuan yang cukup berguna bagi para pemakai laporan keuangan yang baik secara real maupun potensi berkepentingan dengan suatu perusahaan. Variabel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perubahan current ratio, perubahan debt to equity ratio, perubahan total asset turnover, dan perubahan net profit margin. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel karena jenis perusahaan manufaktur menduduki proporsi terbesar di antara semua jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga perusahaan manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perdagangan saham di BEI. Rumusan masalahnya pada penelitian ini adalah sejauh mana current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan net profit margin secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah rasio-rasio keuangan, current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan net profit margin berpengaruh terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini terbagi atas beberapa bagian. Pertama, rasio cash atau cash ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumus dari cash ratio, cash ditambah cash equivalent dibagi current liabilities. Yang kedua, current rasio lancar atau current ratio digunakan untuk mengukur kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Rumus dari current ratio adalah current asset dibagi current liability. Selanjutnya, rasio cepat, quick ratio. Rasio ini digunakan untuk uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan. Rumus dari quick ratio itu cash ditambah marketable security plus ditambah account receivable dibagi current liability. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang, atau dengan kata lain mengukur perbandingan antara dana yang disiapkan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak luar atau pihak kreditur. Rasio ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, debt to asset ratio,
digunakan untuk mengukur perbandingan total utang dan total aset. Rumusnya total liability dibagi total aset. Yang kedua, debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur besar proporsi utang terhadap modal. Rumusnya total debt dibagi total equity. Selanjutnya, operating income to liability adalah rasio laba terhadap kewajiban, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Di sisi lain, pemegang saham akan menginginkan rasio yang lebih besar karena akan meningkatkan laba yang diharapkan. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aktiva dengan melihat tingkat aktivitas aset. Rasio ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, inventory turnover, yang menunjukkan beberapa kali persediaan barang dijual dan diadakan kembali selama satu periode akuntansi. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan cepat. Yang kedua, total asset turnover. Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva yang diukur dari volume penjualan atau kemampuan semua aktiva untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Setidaknya rasio ini bernilai di atas 1,5. Rumusnya itu dari total aset turnover, total penjualan dibagi jumlah aset penjualan dibagi jumlah aset awal tahun ditambah jumlah aset akhir tahun dibagi 2. Yang ketiga, receivable turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik karena berarti modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk piutang akan semakin rendah. Angka jumlah hari piutang ini menggambarkan lamanya suatu piutang yang bisa ditagihkan atau jangka waktu pelunasan atau penagihan utang. Yang keempat, average collection period. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan dari hasil investasi melalui kegiatan penjualan. Rasio ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, GPM, gross profit margin, yang mengukur untuk efisiensi produk dan penentuan harga jual. Jika angka rasio ini semakin besar, maka semakin baik. Selanjutnya, OPM, operating profit margin, memberikan suatu gambaran tentang efisiensi perusahaan pada kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya, net profit margin, NPM, mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh 1 rupiah penjualan. Rasio ini mengukur seluruh efisiensi baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Semakin tinggi angkanya, maka semakin baik. Rumus dari NPM itu net income dibagi sales dikali 100%. Untuk selanjutnya, return of equity atau ROE, kemampuan untuk menghasilkan laba. Yang kelima, rasio nilai pasar, market based ratio. Rasio yang lazim yang digunakan di pasar modal yang menggambarkan keadaan prestasi perusahaan di pasar modal. Namun tidak berarti rasio lainnya tidak dipakai. Rasio ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, price earning ratio. Rasio ini menunjukkan hubungan antara harga pasar saham biasa dan earning per share. Angka rasio ini digunakan oleh para investor untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, price book value. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Dari yang tadi saya paparkan, hipotesisnya adalah H1 current ratio berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Debt to equity ratio, total asset turnover, dan net profit margin juga berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Metode ini sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai dengan 2023. Menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2023.
memiliki data dan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran variabel penelitian. Yang keempat, perusahaan tersebut selama tahun 2019 sampai dengan 2023 memperoleh laba. Yang kelima, perusahaan manufaktur yang menggunakan satuan rupiah dalam laporan keuangan. Variabel dependennya atau variabel Y digunakan adalah perubahan laba. Perubahan laba yang digunakan yaitu perubahan laba relatif. Dasar perhitungan laba yaitu laba sebelum pajak dengan alasan untuk menghindari penggunaan tarif pajak yang berbeda antara periode yang dianalisis. Perubahan relatif akan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Perubahan laba pada tahun tertentu, laba perusahaan tertentu pada periode sebelumnya. Yang kedua, variabel independen. X1 atau current ratio itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Current ratio itu rumusnya current asset dibagi current liability. X2, debt to equity ratio digunakan untuk proporsi utang terhadap modal. Rumusnya total debt dibagi total equity. Yang X3, total asset turnover, perputaran total aktiva yang diukur dari volume penjualan untuk menghasilkan pendapatan. Rumusnya total penjualan dibagi jumlah aset awal tahun ditambah jumlah aset pada akhir tahun dibagi 2. X4, net profit margin untuk mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan. Rumusnya net income dibagi sales dikali 100%. Persamaan regresinya, analisis regresi linear berganda digunakan bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen. Bila 2 atau lebih variabel independen sebagai faktor indikator dimanipulasi dinaik turunkannya nilai. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 dan ditambah E. Sampel dari perusahaan manufaktur ini adalah yang pertama Campina Ice Cream Industry, yang kedua PT Mayora Indah Tbk. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, berupa laporan publikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dari periode 2019 sampai 2023 yang telah didokumentasikan. Data tersebut diambil dari laporan keuangan yang didapat melalui internet, yaitu www.idx.co.id. Teknik pengumpulan datanya digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan masalah melalui dokumen, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau linknya www.idx.co.id. Berikut kita lihat dari tabel yang di atas dapat diketahui nilai signifikan sebesar 0,753 lebih besar dari tarif signifikan 0,05, sedangkan nilai F hitung sebesar 408. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel 2,895. Dengan demikian maka HA diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa CR, DER, ATR dan NPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan laba. Selanjutnya, dari tabel di atas juga diketahui uji regresi diperoleh dari nilai adjusted R square sebesar 0,246. Hal ini berarti bahwa pengaruh secara simultan variabel perubahan CR, DER, ATR, dan NPM terhadap perubahan laba sebesar 24,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui perkembangan setiap perusahaan dari tahun ke tahun. Pada perusahaan manufaktur, apakah laporan keuangan mengalami peningkatan atau penurunan, dan juga mengetahui rasio keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah berdasarkan dari hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, perubahan current ratio, debt to equity ratio, dan total asset turnover secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Yang kedua, perubahan net profit margin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba. Hal ini dikarenakan perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualan. Yang ketiga, perubahan CR, DER, ATR, dan NPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan laba. Hal ini dikarenakan nilai signifikan pada UCF sebesar 0,0000 lebih kecil dan taraf signifikannya 0,05. Dengan demikian maka HA diterima dan H0 ditolak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.